terhadap korban tidak dirumuskan secara cermat, lengkap dan jelas, maka syarat material dari suatu surat dakwaan tersebut juga tidak cermat, jelas dan lengkap. Sehingga menurut pasal 143 ayat 3 yang menentukan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat formil dan material di dalam surat dakwaan, akibatnya surat dakwaan tersebut menjadi batal dan hukum atau dapat dibatalkan. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut: terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live akun TikTok dengan nama akun Niki Hurara setiap harinya dengan menjelekkan produk pizza dan seterusnya. Bahwa jika mengikuti alur berpikir jaksa penuntut umum yang pada intinya menyatakan terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok bernama Niki Hurara setiap harinya menjelekkan produk pizza, sehingga untuk menentukan secara hukum siapa sebenarnya yang menjadi korban, maka harus dilihat siapa pemilik produk pizza yang dijelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa berdasarkan profil perusahaan dengan nomor SK pengusahaan AHU 004190.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Administrasi Hukum Umum, ternyata produk pizza yang dijelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah milik dari PT Pizza RMA Group, sehingga dengan demikian secara yuridis dapat disimpulkan yang menjadi korban sebenarnya menurut hukum adalah PT Pizza RMA Group selaku pemilik produk pizza, bukan saksi Reza Gladys Pretinya Isari seperti diuraikan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Bahwa dengan demikian yang menjadi korban dalam perkara ini adalah subjek hukum perusahaan bernama PT Pizza RMA Group, maka secara yuridis terjadi error in subjecto atau korban. Oleh karena itu seharusnya jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mencantumkan dan menguraikan subjek hukum perusahaan bernama PT Pizza RMA Group sebagai korban. Akan tetapi jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak menyantumkan PT Pizza RMA Group sebagai korban yang sebenarnya menurut hukum. Bahwa lebih lanjut dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut: atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk pizza dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk pizza. Bahwa penuntut penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani tegaskan bahwa secara hukum pemilik dari produk skincare pizza bukanlah saksi Reza Gladys Pretinya Isari, akan tetapi secara hukum pemilik dari produk skincare pizza adalah PT Pizza RMA Group sebagaimana profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AHU 00469190 AH.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Administrasi Hukum Umum. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima karena disusun secara tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas, obskur liber. Jaksa penuntut umum mencantumkan saksi Reza Gladys sebagai korban, padahal produk skincare pizza bukanlah milik saksi Reza Gladys secara pribadi. Justru pemilik yang sah dari produk skincare pizza adalah PT Pizza RMA Group yang sebenarnya secara hukum menjadi korban tidak dicantumkan dan diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum telah terbukti secara sah yang menjadi korban dalam perkara AFU adalah PT Pizza RMA Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare pizza. Akan tetapi oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaannya. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya PT Pizza RMA Group,
maka dakwaan yang demikian adalah merupakan dakwaan yang masuk dalam kategori dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154-KTSR-PUH-2/06/2025 tanggal 05 Juni 2005 batal atau batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 di KTSR PUH-2/06/2025 tanggal 05 Juni 2005 dinyatakan tidak dapat diterima atau menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Majelis hakim yang mulia, saya serahkan kepada kami. Keberatan eksepsi ke-8. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Karena antara dakwaan pertama alternatif ke-1 dengan dakwaan pertama alternatif kedua, uraian perbuatannya sama, tapi pasal yang diterapkan berbeda. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa dalam surat dakwaan selain harus memuat syarat formil, juga harus memuat syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUH. Syarat material maksudnya adalah surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Selanjutnya, pasal 143 ayat 3 KUH secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat material tersebut, maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan. Bahwa pengertian syarat cermat, jelas dan lengkap menurut pedoman pembuatan surat dakwaan yang disebutkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebutkan cermat adalah kepentingan jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada fakta yuridis kemudian dihubungkan dengan undang-undang yang berlaku atas dugaan tindak pidana serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Antara lain, 1. Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan? 2. Apakah penerapan hukum atau ketentuan hukum pidananya sudah tepat? 3. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut? 4. Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa? 5. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak medis and freedom? Pada intinya, jaksa penuntut umum dituntut untuk selalu bersikap teliti dan cermat dalam semua hal dalam penyusunan surat dakwaan agar mendapatkan keberhasilan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya terhadap suatu perkara lingkungan persidangan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Jangan sampai ada unsur delik yang tidak ditunjukkan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan material secara tegas dalam dakwaan dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa jaksa penuntut umum melakukan penegakan hukum secara ugal-ugalan terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Hal ini terlihat dari uraian yang ada di dalam surat dakwaannya, di mana jaksa penuntut umum pada dakwaan alternatif 1 menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 5 ayat 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedangkan pada dakwaan pertama alternatif kedua, jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa bukan menjadi melanggar ketentuan pasal 36 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa uraian perbuatan terdakwa Nikita Mirzani yang ada di dalam surat dakwaan pertama, bahwa oleh karena antara unsur pasal 4 ayat 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dengan unsur pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka adalah salah dan keliru jika jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menguraikan perbuatan yang sama tapi penerapan pasalnya berbeda. Bahwa lebih fatalnya lagi, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan pertama alternatif 1 pada halaman 6 menyimpulkan bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui bahasa akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Glenis Pretianisari sebagai dokter, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Reza Glenis Pretianisari sebesar 4 miliar rupiah. Bahwa uraian perbuatan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya merupakan delik inti dari pasal 369 ayat 1, karena seandainya dokter seperti yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, maka perbuatan tersebut masuk dalam pasal 361 ayat 1 KUHP, bukan dalam pasal 45 ayat 1 huruf A junto pasal 27 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebab ancaman melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Glenis Pretianisari sebagai dokter. Pada kenyataannya perbuatan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum terbukti merupakan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDF 154 CKTSL garing EOH 2 garing 06 garing 2025 tanggal 5 Juni 2025 haruslah dinyatakan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 dan seterusnya tanggal 5 Juni 2025 tidak dapat diterima, dan atau menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Keberatan ke-9, surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum mengkumulasikan atau menggabungkan perbuatan pengancaman dan pencemaran nama baik dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang tidak terdapat tindak pidana asal atau predikat crime berupa tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa dalam surat dakwaan selain harus memuat syarat formal, juga harus memuat syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUH. Bahwa selanjutnya pasal 143 ayat 3 KUH secara tegas menyebutkan tidak dipenuhi syarat-syarat material, maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum, yang berarti sejak awal tidak ada tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan. Bahwa
Maksud dari cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan? Apakah penerapan hukum ketentuan pidana yang sudah tepat? Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut? Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa, dan apakah tindak pidana tersebut nebis evident? Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan kedua kumulatifnya pada halaman 12 sampai dengan 13 berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang menguraikan sebagai berikut, bahwa pada tanggal 14 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pemerasan dan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik dari saksi Reza Gladys Pianisari, bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Bahwa kemudian dalam dakwaan pertama alternatif besar, jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selanjutnya, dalam dakwaan pertama alternatif kedua, jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUHP, bahwa jika merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang kemudian mengkumulatifkan atau menggabungkan tindak pidana ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korban dalam perkara pidana sebagai tergugat 1 dan Dr. Altoba Mukti suami korban dalam perkara pidana sebagai tergugat 2, bahwa memperhatikan secara seksama petitum terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2 dalam perkara perdata nomor 489 PDTG 2025 garing PN Jakarta Selatan adalah sebagai berikut. Dalam provisi memerintahkan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 untuk menghormati proses hukum gugatan manifestasi perkara aku sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atas gugatan manifestasi aku. Memerintahkan kepada turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 untuk tidak melakukan proses hukum apapun terkait permasalahan uang yang diterima penggugat 1 dari tergugat 1 sebesar 4 miliar sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan konfrontasi perkara. 3. Untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan persek banding kasasi menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, bahwa berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 81 KUH pidana yang berbunyi penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prayudisial menunda daluarsa, yaitu penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan prayudisial atau sengketa perdata yang mempengaruhi perkara pidana, bahwa mengingat serta berdasarkan pasal 1 Perma nomor 2 tahun 1956 menyatakan apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputus hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dikarenakan perkara pidana dalam surat dakwaan register perkara PDM 154 garing DKTSL garing IUH-2 garing 06 garing 2025 register perkara pidana nomor 362 garing Pixus garing 2025 PN Jakarta South dan perkara perdata nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN JKT South terbukti secara sah dan sempurna, subjek hukumnya dan objek hukumnya sama, maka memperhatikan pasal 81 KUH pidana
Pasal 1 Permen nomor 1 tahun 1956, maka seharusnya perkara ini ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa sangat penting untuk menunda pemeriksaan pidana atas nama terdakwa Nikita Mirzani karena akan sangat merugikan kepentingan hukum Nikita Mirzani atau penggugat satu, karena apabila perkara pidana tetap diproses dan dilanjutkan sedang masih ada perkara gugatan legislasi dengan subjek hukum dan objek hukum yang sama, maka lebih baik mencegah terjadinya pelanggaran keadilan. Majelis hakim yang mulia, tidak ada satupun manusia yang akan mampu memutar kembali waktu dan hari yang sudah berputar seperti dalam keadaan semula. Oleh karenanya, demi keadilan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum buat pemohon, maka pemohon terdakwa Nikita Mirzani, pemohon majelis hakim yang mulia, berkenan mengabulkan permohonan ini, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang mulia menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 154 garing 3 TSL garing UH titik 2 garing 06 garing 2025 tidak dapat diterima karena masih terdapat sengketa perdata yang harus diputuskan terlebih dahulu untuk mendapat kepastian hukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa perkara pidana dengan register perkara 362 garing khusus garing 2025 garing PN Jakarta atas nama terdakwa Nikita Mirzani ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai pemeriksaan perkara perdata nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum. Seperti itu, berdasarkan seluruh uraian di atas dengan dasar fakta yuridis, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 garing DKTSL garing EOH titik 2 garing 06 garing 2025 tanggal 5 Juni 2025 tidak sah dan batal demi hukum. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 garing DKTSL garing EOH titik 2 garing 06 garing 2025 tanggal 5 Juli 2025 tidak dapat diterima. 4. Menetapkan demi hukum agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Nikita Mirzani untuk tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya atau dihentikan. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. Memulihkan hak-hak terdakwa Nikita Mirzani dalam hal kemampuan, kedudukan, hak-hak serta martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau kedua, menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Nikita Mirzani tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa Nikita Mirzani dalam hal kemampuan, kedudukan, hak-hak serta martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau ketiga, menyatakan perkara aku ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai pemeriksaan perkara perdata nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta DKT sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Majelis hakim yang mulia, izinkanlah kami penasihat
hukum terdakwa Nikita Mirzani menutup keberatan eksepsi ini dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah, ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani disampaikan atas dikabulkannya, diucapkan terima kasih. Jakarta 1 Juli 2025. Hormat penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani. Terima kasih ya mulia. Demikian nota keberatan sudah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya pertanyaan kepada terdakwa, apakah saudara juga akan mengajukan eksepsi